digelang. Digelang mah berarti runtuh. Tuh. Nah, buat KPP tuh. Nah teman-teman, tadi yang tadinya daun jadi berubah jadi uang ya. Cuman hanya Rp1.000 ya Pak ya. Coba diulang lagi Pak, bisa, boleh nggak Pak? Enggak. Hah? Enggak. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Padarek, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka teman-teman. Dan saya akan bersilaturahmi lagi ke Abah Ucup. Karena di video sebelumnya kan Abah Ucup ini salah satu pelaku pembuat uang bibit, uang PP yang suka balik lagi ketika berulang kali dibelanjakan. Dan selain itu Abah Ucup juga bisa merubah salah satu daun menjadi uang, namun hanya berjarak beberapa jam saja berupa uangnya ya teman-teman. Yang penasaran dengan kisahnya Abah Ucup, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, selalu mengikuti video-video saya, selalu menonton video-video saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, dan pokoknya deh doa-doa terbaik buat para subscriber Rizkuna Channel. Dan untuk para subscriber juga, saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Setiap saya silaturahmi ke Abah Ucup, ke rumahnya, itu Abah Ucup itu tidak ada di rumah ya teman-teman, selalu ada di sawah. Karena aktivitas sehari-hari Abah Ucup ya di sini, menggarap area pesawahan, nanam jagung, nanam padi, terus mungkin masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, namanya juga orang tua lah, usia 70-80 tahun itu gemarnya itu sekarang bukan mainnya tuh di ke tempat wisata, itu gemarnya tuh main ke area pesawahan. Mungkin para penonton juga sama, nanti kalau misalkan udah menginjak usia kepala 7 atau kepala 8 pasti gemarnya itu pengen mainnya tuh ke sawah. Sama yang saya rasakan sekarang itu, saya pengen kalau misalkan main itu ke tempat-tempat wisata kemana gitu ya sama keluarga. Terus kalau misalkan nanti udah sepuh, udah usia lanjut, ya pasti balik lah, pengennya ke sawah bertani, nanam sayur, nanam apa ya teman-teman. Dan kebetulan ini udah memasuki waktu duhur ya, jadi mungkin abahnya itu sedang istirahat, sedang santai. Mudah-mudahan si abahnya ada di sini ya teman-teman. Dan ini hamparan pesawahannya juga sangat luas sekali ya teman-teman, sangat besar sekali. Nggak tahu ini sawahnya milik Abah Ucup atau milik orang lain juga. Assalamualaikum Abah Ucup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Saya balik lagi ke sini nih Abah Ucup. Alhamdulillah, waktu dulu kesini hitenya. Kemarin ke sini kita ngobrol tentang uang bibit, uang PP. Oh iya. Berarti sekarang lagi santai. Alhamdulillah ya, nuju istirahat. Terus di sawah. Ya. Lagi habis apa? Nanam apa sekarang? Ya biasanya ngan ini nih jagung. Jagung. Ya. Kalau itu mah belum panen berarti ya, sawah mah padi ya? Sedang bekah lah. Gitu. Bentar lagi mungkin. Ya iya, bentar lagi. Nah, Abah Ucup, saya ini silaturahmi lagi ke sini, pengen tahu nih, karena Abah Ucup punya cerita lagi katanya ya, kata Pak Adang dan juga kata Anono. Karena kemarin kan kita cerita Abah Ucup ini salah satu pelaku pembuat uang bibit, uang PP, yang uang yang kita dibelanjakan itu balik lagi. Dan selain membuat uang tersebut, Abah Ucup juga bisa atau mempunyai ilmu kalau misalkan pegang daun atau pegang apa itu katanya bisa jadi uang, bisa jadi duit. Itu betul, Bah? Iya, dulu sama tahun 70-80. Sekarang mah udah berhenti lah. Kenapa, Bah? Dosa lah. Dosa itu jangan itu mau ukur buat KPP gitu, jangan orang-orang itu gak ada yang mau beli bensin umpamanya, mau beli bayar utang itu udah KPP itu bisa ngabikin yang gitu teh buat KPP, jangan dipakai selamanya buat untuk modal. Kadang-kadang punya mau besar ya bisa kerbuat modal mah, tapi udah punya modal mah cepat tobat lagi gitu sama Allah gitu. Makanya itu dosa gitu. Dosa gitu, Bah ya. Dosa betul, jangan dipakai, karena itu pakainya juga jangan dibelanjakan di agama Islam. Jadi harusnya ada agama luar gitu ya. Pakai yang di toko-toko yang gedean gitu, cuma kayak
kalau minta teh ama minta ukur cuma 40.000, kalau yang di sini di saya jadi upama 50.000 upamanya belanja 20 pan ukur cuma 30 atau 30 atau 40 upama belanja upama 10.000 kembali ini apa 40 memang dosa lamun nusa agama namanya. Tapi jadi gitu bah. Jadi ketika Abah membuat uang tersebut itu hanya berjarak beberapa jam, beberapa menit, dan itu bisa digunakannya waktu kepepet saja, ya, Bah. waktu KPP. Kalau misalkan ini Abah lagi di luar kota, nggak punya uang buat ongkos pulang, itu bisa dijadikan. Kalau misalkan lagi di rumah mah di kampung ya usaha biasa aja gitu, Bah ya. Biasa aja, jangan pakai yang gitu. Dulu teh saya pedah punya syariat. Syariat itu saya pan bisa diandalkan itu cuma satu-satunya saya itu Ganaspati. Yang merah delima itu ya, merah delima saya gitu. Makanya itu saya waktu dulu pusing sampai dibuang ke saya ke sungai sampai jauh lebih di 100 meter, tapi udah ada di kantong lagi gitu. Balik lagi si saya pusing gitunya ya. Sekarang kasih sini nah ya hilang tungtung nama gitu. Kenapa itu pengen dibuang gini, banyak orang-orang yang kadang yang minta yang anu suci anu itu betul ini kemana haram, kalau itu yang gunakan uang gitu mah dosa lah gitu. Saya takut lah gitu kalau nggak gitu mah saya insaf. Sekarang mah nggak bisa gitu. Waktu dulu itu mah waktu tahun 70-80 gitu dah. Itu Abah itu kalau pengen saya boleh tahu nih tata cara, misalkan nih ini ada sampah ya, Bah ya, atau ada daun, Abah pegang itu bisa langsung jadi duit atau ada baca mantranya, Bah? Ya baca dulu mata-mata minta sama Allah, nggak ada itulah itu mah gitu Allah mah nggak ada layana itunya, nggak ada. Itu gimana, Bah, boleh disebutin mantranya, bacaannya kayak gimana, masih ingat gak, Bah? Nyai bacana mau cuma nur buat sama Yasin akhir lah gitu. Gimana, Bah, bacaannya boleh disebutin? Ya kayak gini ya, kayak bismillah we. Contohnya ini Abah teh misalkan pegang sampah kayak gini, pegang dikepul berarti Bah di sini. Kayak gini lah. Kayak gini, kayak satu lembar upamanya minta ke sama Allah ya. Ya Allah, saya merdi sama Allah. Minta tolong ya Allah Gusti, minta tolong kanu kawasa detik ini hari ini. Moga ya Allah dijabah ini. Buat KPP enggak ini paling dosa tapi saya maaf. Mudah-mudahan dijabah sama Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Innama amruhu idza radallahu an yaqulalu syai'an kun fayakun. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Kayak gitu teh. Jadi sanapas. Jadi kait surat ikhlas itu 100 wang sebulan. Baca nama itu baca nurbat itu bismillahirrahmanirrahim wa innahu inna sulaiman nahu inna ta'alwana yawatuni muslimin bismillahirrahmanirrahim ngaturkeun uning akamamanun calik di gunung jamuti bagontor geni sacidunya tuh saucap nyata sacidunya tuh saucap nyata mudah-mudahan dijabah ya Allah ya latiful pulus insyaallah. Jadi mata Allah mah nggak ada mendama bandingna itu Allah mah kalau itu betul bacaan anak dijabah ukur satu lembar gitu, tapi cepet itu tobat lagi gitu, itu mah dosa, itu haram lah gitu. Jadi bacaannya itu surat Fatihahnya itu sampai 100 balik tapi harus tahan napas. Ya tak kait surat ikhlas. Itu waktu dulu itu mah dai bacaan mah nggak panjang juga bisa baiklah gitu. Nu penting ada syariat tuh. Syariatnya apa? Syariatnya itu ada merah. Itu ada merah cuma bismillah doang 3 kali jadi, Bang. Kan jadi waktu Abah punya Ganaspati mah merah delima. Cuman baca bismillah 3 kali itu jadi si daun tersebut jadi uang. Alhamdulillah dijabah sama Allah. Nu penting dipinta ke yang ke Allah sabab orang jalma mamanya nggak ada ya entah aya upaya angin Allah anu kagungan. Tadaya puji kagungan Allah. Ucapan muntama diterima sama Allah. Nu penting orang ikhlas ridho minta ke sama Allah, enggak ada muntama bandingna Allah cuma satu-satu nama tak itu kebanyakan minta sampai kecil sampai besar sampai tua ke Allah
daripada ibu. Ya Allah, sedang sholat, sembahyang Allah, ngaji Allah, tetap ya Allah. Sing hebat yang sedang cangkul, sedang nanam jagung, Pak Bismillah, kita masih kah satu. Nah, kunci-kunci, nah itu bacaan lah gitu, Bismillah gitu. Jadi tetap kita meminta yang kepada yang Maha Kuasa, ya, namun yang Maha Kuasa nggak ada bandingnya lah gitu. Jadi kalau memang benar ilmu itu ada, misalkan dirubah daun sampah jadi uang, cuman hanya dipergunakan dalam waktu kepepet, jangan disalahgunakan. Iya betul. Contohnya kalau misalkan Abah lagi di rumah kayak gini mah jangan, nggak boleh ya Pak ya. Iya. Nah Bah, itu bisa berjaraknya itu berapa hari, berapa jam, berapa menit Bah itu bisa sampah berubah jadi uangnya itu biasanya tuh? Ya itu mah sedang KPP mah itu untuk saat lanjutnya upama buat modal ya. Tapi udah punya modal cepet tobat lagi lah sama Allah. Itu bisa 3 tahun atau 10 tahun bisa gitu. Bisa, tapi jangan coba-coba dibeli ke orang-orang seagama Islam barikin kecil gitu. Harus ke non-muslim. Harus belanjana yang gedean, terus agamanya beda gitu. Jangan seagama Islam. Ngambil sedikit-sedikit apa dosa itu bisa tobat lagi lah nanti gitu. Enggak kasihan gitu, kawan orang-orang kecil kasihan gitu. Iya benar-benar Bah. Benar. Abah, itu Abah bisa dapat ilmu dari situ, dari seperti itu. Contohnya waktu dulu bisa bikin uang PP, uang balik lagi ya Bah ya. Uang bibit dikatakannya. Ya. Terus bisa membuat sampah jadi duit. Itu dapat ilmunya dari siapa? Gurunya dari mana Bah? Dari Pak Ajengan Nurbaya di Jawa Timur waktu dulu, sama orang Pajajaran di Peleri lah, mangkat sama Pak Trihunjoyo, sama karena mangkat di sini karena helikopter pan sampai berapa jam saya di sini ke Surabaya. Alhamdulillah di Jabah tuh dapat barang gitu, nyati Gunung Gengnya eta di Karamat lah barang mah gitu, dari kanaat nama gitu, biasa orang istiaroh nada di rumah waktu dulu sedang masih ada ibu saya gitu, biasa diisep di atas para gitu ku api lah gitu, diduruk ku api pan di bawah api, di atas saya di kering dipuput. Iya dipuput. Waktu dulu saya sampai lebih seminggu lah gitu. Kadang-kadang teman saya mah di situ sampai 40 hari dipuput di atas itu. Enggak makan tuh, enggak air sedikit pun, enggak makan makanan itu enggak. Saya jadi mati geni cina kayak dulu mah gitu. Abah, kalau itu Abah punya merah delima ya, ganaspati. Ya. Itu kalau misalkan dimasukin ke air jadi merah nggak? Wah, bukan satu gelas tuh. Kalau dibuang itu kan sungai atau ke balong itu sampai hampir semua sebalong merah gitu. Kalau itu ada sinal rupanya gitu, enggak robah gitu. Sinal kalau itu diambil lagi mah ya cerah lagi gitu. Bening lagi airnya ya tuh. Bening lagi kalau di kabalongkeun mah gitu. Ke balong atau ke sumur gitu umpamanya. Celung ke sumur dibuang. Nah, nanti pan dibuang itu ada bacaan, ada kuncinya, dibuang dikunci lagi, atau nanti dibuka lagi udah ada di kantong gitu. Oh, jadi ketika kita melemparkan merah delima ada bacaan-bacaan mengunci supaya si airnya itu jadi merah. Merah. Kalau nggak ada bacaan-bacaannya nggak bakal merah. Enggak. Oh, dikira teh saya mah merah delima teh udah masukin ke air. Oh, enggak bisa padu-padu itu. Ada bacaannya juga. Ada bacaannya, tapi waktu dulu, udah sekarang mapan udah dipinjam ku Ajengan Patah di Lubang Buaya. Dipinjam? Kenapa dipinjemin, Bah? Oh, waktu dulu sama Pak Haji Pak Haji Agung itu tuh Abah sama Abah Hanom di Suralaya. Waktu dulu Abah Hanom. Waktu dulu saya kasih itu kalau Bang Buaya dipinjam gitu, karena di situ ada barang-barang antik itu, BK juga ada 3 di situ tepan. BK itu apa sih Pak? BK biasa ada BK dulu mah gitu, apalah gitu BK teh gitu. BK saya nggak tahu gitu kan nama. BK gitu, RB apa dulu teh itu seperti cari-cari teh ada di situ di Lubang Buaya itu, Jakarta ke situ Jawa Timur itu non. Jakarta Timur gitu.
Terus itu kalau misalkan katanya saya dengar-dengar Abah punya bambu petuk di rumah, bener loh, Bah? Bambu petuk mah kalau itu kapake, kalau sekarang itu waktu cerah apa gitu cerah itu nak alamna bisa kadang kaliat, kadang enggak gitu. Tapi ai bambu nama tiap detik tiap menit ada itu. Kalau itu menurut kaliat umpama papagan upama di atas ke bawah kadang kaliat kadang enggak gitu. Makanya itu ada hodaman pan. Jadi hodaman. Kalau misalkan bambu petuk pas lagi turun cahayana itu ke bawah semua itu ada hodaman tuh. Ada hodamnya. Iya, ada hodaman. Terus kalau misalkan hodamnya nggak ada, pada berhadap-hadapan. Masih ke atas lagi. Gitu. Enggak tiap detik tiap jam ada lurus menerus keliat ke bawah enggak. Sekapeng ke atas, sekapeng ke bawah gitu. Jadi sebelum ke atas, nah udah di jangan ditebang. Kalau sedang malik ke bawah supaya sebetulnya mah ditebang gitu. Itu hodamnya berbentuk apa sih, Pak? Berupa apa? Hodama kayak jinnya jin apa gitu, Pak? Bukan ratu, itu mah masih anak-anak buah, masih jin kayaknya kayak manusia, ada berupa perempuan, aki-aki kadang-kadang gitu. Sekumpai gitu. Itu hodam. Bedom itu dikira teh apa, ada apa yang jatuh gitu. Nah itu berhodam teh makhluk gaib lah gitu, enggak kelihatan kok manusia gitu. Nah berarti kalau misalkan itu yang di rumah Abah yang suka nampakin berwujud apa, Bah, hodamnya? Kadang-kadang perempuan ya, rambut panjang gitu. Rambut panjang. Kalau betul mah, kalau ketakutan itu berupana kadang-kadang harimau gitu. Kadang harimau, kadang-kadang kayak gemuk-gemuk itu, manusia gemuk tinggi gitu. Besar. Abah itu dapatnya bambu petuk dari mana, Bah? Waktu dulu mah yang bagus mah saya di Mah Jaya Perkosa dari Luhur, Sumedang. Sumedang 1 di Karamat Mah Kunjung Sari Bantarujeg 1. Jadi 2 sebetulnya udah ditebang, udah nerima uang mah dulu. Betul itu mah dialah kurang Aceh sama orang Pamalang ya, alhamdulillah mayu. Payu 400 juta ke orang bambu petuk. Pas ke saudara gitu, bukan ke saya. Kalau saya punya uang 400 sekarang atau meren kaya. Saya mau cuma dikasih 1 juta. Sebagai perantara. Nggak tahu lah kesana nama gitu, dijual berapa gitu saya mah gitu, nggak tahu. Mata di saya juga ada sekarang itu di rumah, di depan rumah. Kalau kepake silakan, kalau nggak kepake jangan gitu. Nanti saya promoin, bantu jual, Pak ya. Iya, mangga silakan. Saya mau pulang kan sekarang gitu mah. Mangga lah. Jadi kalau misalkan ke Abahnya berapa, saya jual berapapun gak apa-apa. Ya sama berapa aja lah, yang penting bisa dimakan lah itu. Halal ya, Pak ya? Iya, halal. Oke. Siap, Abah, terima kasih ya, Pak ya, atas waktunya udah mau lagi diajak ngobrol. Iya, maaf lah saya mah nggak bisa selingkuh cerita, jadi terbuka lah saya mah gitu. Berarti sekarang jelek atau bagusnya, maaf lah. Berarti sekarang mah benar-benar udah nggak bisa sama sekali, ilmunya itu udah pada dibuang ya, Pak ya? Ya. Karena itu mah waktu dulu Abah lagi terjerumus ke dunia kelam, dunia gelap. Iya, itu mah untuk KPP lah. Untuk KPP dulu lah itu. Jadi itulah teman-teman kisah Abah Ucup yang dulu mempunyai ilmu, ketika meraba daun kayak gini ini bisa berubah menjadi uang, cuman hanya boleh digunakan ketika kepepet. Ketika misalkan kita dari luar kota pulang nggak punya ongkos, atau misalkan nggak punya buat makan, terus dibelanjainnya juga itu harus ke orang-orang non muslim, jangan orang-orang seiman, jangan sampai orang-orang muslim sendiri ya teman-teman, karena itu merugikan orang lain kata Abah Ucup. Dan namun sekarang ilmu-ilmunya itu udah pada dibuang semua karena tidak baik, takutnya disalahgunakan, takutnya digunakan yang enggak. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.